Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 7A, kelas 7B, kita lanjutkan pembelajaran online. Untuk hari ini kita masuk sub yang kedua, operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Contoh 1, Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka lagi. Berapa boneka yang dimiliki Mia sekarang? Nah, penyelesaian bisa pakai garis bilangan. Jadi mula-mula 3, dari 0 ke 3 satuan, kemudian ditambah lagi 4 satuan setelah 3 ke kanan, di 1, 2, 3, 4. Nah, akhirnya jadi boneka yang dimiliki Mia sekarang adalah 7 boneka. Contoh 2, Nia mempunyai 6 pasang sepatu di rumahnya. Karena sedang senang hati, Nia memberikan 2 pasang sepatunya pada sepupunya. Berapakah pasang sepatu yang dimiliki Nia sekarang? Nah, ini pakai garis bilangan lagi penyelesaiannya. Mula-mula 6. Nah, dari 0 bergerak ke kanan 6. Kemudian karena dikurangi, maka dari 6 bergerak ke kiri yang merah ini 2 satuan. Jadi ini 1, 2. Jadi akhirnya 4. Nah, perhatikan bahwa 6 min 2 sama dengan penjumlahan 6 plus min 2. Panah ke kiri menunjukkan arah pengurangan oleh bilangan positif atau penjumlahan dengan bilangan negatif. Jadi banyak sepatu yang dimiliki Nia sekarang adalah 6 dikurangi 2 adalah 4 pasang. Contoh 3, seorang penyelam amatir mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Setelah merasa lancar menyelam kedalaman 2 meter, kemudian ia turun lagi hingga kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Berapakah selisih kedalaman pada 2 kondisi tersebut? Nah, penyelesaian. Bentuk soal tersebut bisa ditulis min 2 min 5. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan ilustrasi berikut ini pada garis bilangan. Yang pertama 2 ini yang merah dari 0 ke min 2. Kemudian menyelam lagi 5. Nah, ini yang biru ini 5. Biru ini 5. Arahnya berlawanan. Dari gambar 1.10 diperoleh min 2 min 5 3. Jadi selisihnya 3 ini. 0 dari 0 ke 1, dari 1 ke 2, dari 2 ke 3. Jadi ada 3 satuan. Sifat komutatif. Sifat komutatif itu misalnya A dan B adalah bilangan bulat, maka A ditambah B nilainya ternyata sama dengan B tambah A. Contoh 4, 630 ditambah 50 dengan 50 ditambah 630 ternyata hasilnya sama, yaitu 680. Dibulak-balik hasilnya sama. Ini namanya sifat komutatif. Dan kedua, sifat asosiatif. Ini misalnya A, B, C bilangan bulat, maka A ditambah kurung buka B ditambah C kurung tutup. Ini sama dengan A ditambah B dikurung ditambah C. Jadi kurungnya mula-mula di belakang, mengurung B dan C, dan kurungnya diletakkan di depan, mengurung A dan B, ternyata nilainya sama. Contoh 5, misalnya A 120, B 30, C 70. Nah ini, nah, misalnya yang dikurung yang 30 dengan 70, maka ini 120 ditambah 100, 70 tambah 30 ini 100, hasilnya 220. Yang dikurung yang di depan, yang bawah ini 120 dengan 30 dikurung, hasilnya 150 tambah 70, 220. Ini namanya sifat asosiatif. Contoh 6, tentukan hasil dari 1 ditambah 2 tambah 3 tambah terus tambah 48 tambah 49 tambah 50 berapa? Penyelesaian bisa dihitung lewat di kelompok-kelompokkan. 1 dengan 50 51, 2 dengan 49 51 juga, 3 dengan 48 51, dan seterusnya.
Nah, dalam proses ini sebenarnya kita telah melakukan sifat komutatif serta asosiatif secara berulang kali sehingga tersusun bentuk berikut: 1 tambah 50, 2 tambah 49, 3 tambah 8, dan seterusnya sampai dengan 25 tambah 26. Apabila dilanjutkan akan ada 25 pasang bilangan yang jumlahnya 51. 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya. Ini bisa kita tulis 51 tambah 51 tambah 51 tambah terus tambah 51 yang sebanyak 25 kali. Nah, bisa ditulis 25 kali 51 hasilnya 1275. Contoh 7. Angka 9, 2, 4, dan 5 akan disusun menjadi dua bilangan berbeda. Bilangan pertama disusun dari keempat angka dengan susunan dari angka terbesar ke angka terkecil. Bilangan kedua disusun dari 4 angka dengan susunan dari angka terkecil ke angka terbesar. Nah, selisih dari dua bilangan itu adalah titik. Penyelesaian. Kalau disusun dari yang terbesar sampai yang terkecil, maka ini bilangannya 9, 2, 4, 5, maka terbesar 9, dan 5, dan 4, 2. Menjadi 9.542. Dan disusun dari yang terkecil berarti 2, 4, 5, 9. Ini 2.459. Maka ini dikurangkan 9.542 kurangi 2.459, hasilnya 7083. Contoh 8. Dalam suatu kelas terdapat 38 siswa, 15 siswa diantaranya adalah perempuan. 13 siswa suka mengendarai sepeda ke sekolah dan 9 diantaranya adalah perempuan. Tentukan banyaknya siswa laki-laki yang tidak suka mengendarai sepeda ke sekolah. Penyelesaian. Jumlah semua siswa 38, jumlah siswa perempuannya 15, maka siswa laki-lakinya 38 kurangi 15, ini 23. Siswa yang suka mengendarai sepeda ke sekolah 13, 9 diantaranya perempuan, maka yang 4 adalah laki-laki. Berarti laki-laki yang tidak suka sepeda berarti 23 kurangi 4, 19. Selanjutnya adalah tugas atau penilaian. Ini dikerjakan, ini bentuknya pilihan ganda. Ini kerjakan, dikirim ABCD-nya lewat Google Form bentuk awal tadi, dan dikirim atau disubmit. Nanti nilaimu akan kelihatan. Kalau belum dapat nilai 100, ulangi lagi mengerjakan sampai dengan mendapat nilai 100. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.